Apa betul TK Darul Fikri di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang mengeluarkan 3 muridnya karena orang tua murid berbeda pilihan di Pilkada Rembang dengan pihak yayasan sekolah? Saya cerita dulu, TK Darul Fikri menempati tanah hibah pemberian dari Harmusa Oktaviani, anggota DPR RI, putri calon Bupati Rembang 02, Harno. Namun sekolah dikelola oleh Yayasan Darul Fikri. Selama ini, TK Darul Fikri menggratiskan biaya sekolah untuk seluruh muridnya. Sekali lagi, gratis. Saya melakukan penelusuran langsung ke lokasi. 3 murid tersebut tinggal di Desa Sidorejo, Kecamatan Pamotan. Meski beda kampung, namun posisinya lebih dekat dengan Desa Pamotan. Salah satu orang tua murid, Ambarwati, menjelaskan rumahnya didatangi ketua yayasan, seorang guru dan kepala sekolah TK Darul Fikri meminta dukungan untuk pasangan calon 02, Harno Hanis. Namun karena dirinya sudah mempunyai pilihan pasangan calon Vivi Tumam, terjadilah pembicaraan. Ia merasa bahwa anaknya harus keluar meski masih ingin sekolah di TK Darul Fikri. Sang anak kemudian langsung dipindahkan ke TK Manbaul Huda Desa Pamotan per hari Jumat tanggal 22 November 2024. Pas hari Kamis, dari pihak guru sekolah TK Al Fikri, Bu Umi Anissa sama Bu Ima sama Pak Joko Suprianto mendatangi rumah saya. Di situ menjelaskan kalau anak saya sekolah di TK Al Fikri harus memilih nomor 2. Dan ini tegas, kalau tidak keluar. Nah, saya mencoba menego, kalau dibagi gimana Bu? Bu Umi menjawab, tidak bisa, tidak boleh, harus semua. Ya sudah, ini harus beri keputusan sekarang Bu. Iya, ya udah, saya jawab, mending Ica keluar Bu. Nah, saya tanya lagi, terakhir kapan Ica keluar? Hari ini udah tidak masuk Bu, besok udah keluar. Gitu. Artinya ibu tetap mempertahankan pilihannya. Iya, nah saya nego nggak mau satu-satu. Tetap Bu Umi nggak mau. Ya. Ya sudah, saya putusin mending Ica keluar. Sedangkan 2 orang tua murid lainnya mengaku belum didatangi pihak sekolah, tapi karena merasa sudah punya pilihan berbeda dari yayasan, akhirnya memutuskan keluar sendiri dan pindah sekolah ke TK Manbaul Huda Pamotan. Gak taunya dari Bu Ambar di telepon, Bu jenengan didatangi Bu Umi mboten? Enggak, saya bilang gitu. Pokoknya yang enggak nyoblos nomor 2 katanya harus keluar. Ternyata katanya Bu Ambar, saya, anak saya Dian sama Mbak Caca itu sudah di blacklist, jadi nggak perlu didatangi katanya gitu. Tapi sebenarnya keluar pun akhirnya tidak masalah atau seperti apa Ibu? Ya, atau masih pengen sekolah di situ? Kalau sebenarnya kalau nggak dikeluarkan ya masih kepengen sekolahnya di situ Mas. Tapi di sisi lain banyak orang tua murid yang bulat mendukung Harno Hanis karena merasa sudah dibantu pendidikan anak-anaknya secara gratis. Kepala TK Darul Fikri Pamotan, Umi Anissa, membantah pihaknya mengeluarkan 3 murid dari Desa Sidorejo. Kalau meminta dukungan memang benar, tetapi sama sekali tidak memaksa murid keluar. Ia beralasan untuk mengeluarkan anak didik harus ada surat tertulis. Jika ingin pindah sekolah, pihaknya siap membuatkan surat mutasi. Tapi orang tua murid ternyata tidak mau. Kami itu diajak oleh ketua yayasan untuk silaturahmi ke wali-wali murid. Belum selesai Pak, belum selesai di situ. Terus hari Jumatnya kan mau kembali lagi. Tapi saya dikasih tahu sama ketua yayasan, Bu kok ada berita seperti ini? Apa benar Ibu sudah mengeluarkan anak tersebut? Saya juga kaget Pak. Loh, atas bukti ini loh Pak, atas bukti apa mereka membuat asumsi seperti itu bahwa ketiga anak tersebut dikeluarkan dari sekolah? Itu harus ada bukti autentiknya Pak, seperti itu. Dengan tegas, dengan jelas, ya Pak ya, perlu digarisbawahi ini Pak ya, bahwa TK Darul Fikri tidak pernah mengeluarkan yang namanya Ica, Caca, Dian, tidak pernah.
Kalau dia berasumsi bahwa TK Darul Fikri mengeluarkan 3 anak tersebut, kami mohon Pak, bukti autentiknya Pak. Gitu. Terkait itu sudah coba komunikasi dengan 3 wali murid itu? Kemarin sudah pernah. Terus yang Bapak Bakti minta dikeluarkan dari sekolah. Terus saya menjelaskan Pak, atas dasar apa minta dikeluarkan dari sekolah? Kan saya seperti itu Pak. Kalau sekolah sendiri untuk mengeluarkan anak didik itu tidak bisa Pak, harus ada terkaitannya antara wali murid sama sekolahan. Seumpama ya Pak ya, dia Bu putrane kula arep pindah, saya kasih Pak surat mutasi, tapi di situ orang tua Mas Dian yang namanya Bapak Bakti tidak mau untuk dimutasi. Dia memaksa untuk anaknya dikeluarkan dari sekolah. Saya bilang, Pak, kalau putrane jenengan pengen jenengan minta dikeluarkan dari sekolah, saya minta Pak, harus ada hitam di atas putih. Panjenengan harus mau ada surat perjanjian bahwa yang mengeluarkan anak panjenengan, putrane panjenengan itu tidak dari sekolah, itu dari panjenengan sendiri. Itu seperti itu Pak. Sementara itu, Kepala Desa Pamotan, A. Maskur Rukani, mengajak kepada semua pasangan calon maupun tim pendukung untuk tidak mempolitisasi peristiwa tersebut karena nantinya siswa yang akan menjadi korban. Apalagi jelas-jelas sekolah sudah menyampaikan tidak mengeluarkan siswa dan siap menampung ketiga siswa tersebut. Dua paslon ini kita sama-sama berdemokrasi, kita saling menjaga. Ini kan sebetulnya tidak menjadi berita ini sebetulnya tidak perlu di-blow up semacam ini. Ini kasihan yang jadi korban itu si anak dan orang tua. Ini yang perlu kita selesaikan, sebetulnya ini kita selesaikan di tingkat desa sebetulnya dengan pihak orang tua murid dan sekolah. Sekolah mengatakan belum pernah mengeluarkan dan sampai detik ini tidak pernah mengeluarkan. Bahkan sewaktu-waktu kalau nanti sekolah di Darul Fikri dengan tangan terbuka. Maskur juga mengundang Kepala Desa Sidoarjo, Budi Santoso, guna membahas persoalan ini sehingga ada solusi antar desa. Budi juga berharap tidak perlu dipolitisir, ia sepakat masyarakat memilih pasangan calon dengan bebas.